Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra la syarika lahu wa syarika Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'ah wa libasuhum fiha harir wa hudu ila thayyibin minal qawli wa hudu ila siratil hamid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban yadkhulu minha as-saimun wa idza dakhalu ughliqa. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyarul muslimin, jamaah salat Isya tarawih, kita telah memasuki hari yang ke-18, malam yang ke-18. Sudah melewati separuh perjalanan. Namun mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini bisa konsisten istiqomah sampai selesai. Di mana-mana memang ya seperti ini. Di masjid, di musola, mulai pertengahan, apalagi 10 hari terakhir, itu saf-safnya pada maju. Lain di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu semakin ke ujung, semakin padat jamaah. Kenapa demikian? Karena mereka berlomba-lomba untuk memperoleh yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan, dan itu adanya di 10 hari terakhir pada malam-malam yang ganjil. Demikian sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian saya muliakan, akhir dari perintah puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Memang kalau sudah bertakwa ngapain? Ternyata tidak mudah. Kalau teori, ucapan gampang. Takwa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Itu semuanya tahu. Tetapi ternyata takwa ini kebanyakan baru sebatas teori, ucapan. Adapun realisasi dari takwa itu sendiri, padahal Allah menjanjikan begitu, ya, muluk di dalam ayat-ayat Al-Quran terhadap orang-orang yang bertakwa ini. Di antaranya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa itu Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Dari kesulitan, dari keterpurukan, kesusahan, dan itu adanya di dunia. Maka bagi orang-orang yang bertakwa memperoleh jaminan, apalagi di akhirat. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu memperoleh kemenangan. Mafaza, faza yafuzu fauzan. Artinya keberuntungan yang tiada tara. Itu mana fauzan. Kemudian innal muttaqina fi jannati wa uyun.
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kelak mereka berada di dalam taman-taman surga dan di dekat mata air, mata air. Innal muttaqina fi dhilali wa uyun. Demikian juga di dalam surat Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang bertakwa nanti berada di bawah naungan dan juga di dekat mata air. Ini gambaran surga. Surga itu memiliki 100 tingkat. Tingkatan itu disebut derajat. Dari surga yang paling bawah naik ke tingkat yang kedua, itu jaraknya kata Nabi sama dari bumi ke langit. Jauh. Sementara 100 derajat, 100 tingkat. Untuk siapa? Nah, mari kita jelaskan. Ada surga yang disebut Jannatul Na'im. Ada Jannatul Ma'wa, surga Ma'wa. Ada yang disebut Darus Salam. Ada yang kelas VIP, namanya Jannatul Firdaus. Pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan sebab-sebab orang masuk ke dalam surga Firdaus, atau sifat-sifat orang yang seperti apa. Ternyata tiketnya mahal, kartisnya mahal. Pertama, bisa dibaca Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, buka Qur'annya nanti di rumah, surat ke-23, surat Al-Mu'minun, ayat 1 atau ayat pertama sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Yang saya baca tadi dalam sholat di rakaat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Mukmin itu dari akar kata amanah yu'minu, imanan. Orang yang beriman disebut mukmin. Kalau dimakrifatkan jadi al-mukmin. Di Masjid Al-Mukmin ini dari kata amanah. Apa amanah itu? Aman. Ya. Jadi orang yang beriman itu aman. Aman dari apa? Aman dari azab Allah, aman dari murka Allah. Bahkan jaminannya bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia bagi orang-orang yang beriman. Maka untuk menyempurnakan iman ini atau untuk membuktikan iman ini, Allah perlu bukti. Mana kalian ngaku-ngaku beriman? Itu harus ada bukti. Segala sesuatu perlu bukti. Banyak orang yang mengaku beriman, tapi hanya lisannya saja, hanya mulutnya saja. Tapi dalam realisasi kehidupan sehari-hari tidak nampak sebagai orang yang beriman. Kelihatannya orang-orang yang beriman ini nampak banyak itu di awal-awal bulan Ramadan, banyak orang beriman. Ya, masjid membeludak, ya, penuh. Nah, kelihatan tuh nanti, ya, mana yang imannya bohong. Surut. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Allah jelaskan, yang pertama, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Memang tiketnya mahal tadi, artinya berat amalan ini, tetapi diperintahkan oleh Allah, laksanakan dulu, jangan bilang berat. Berat itu kan belum dicoba, coba dulu. Banyak yang bertanya, Ustaz, bagaimana tuh sholat khusyuk itu seperti apa, bagaimana caranya? Pertama, kerjakan saja dulu sholat.
nanti sudah terbiasa dan terus kita belajar, lama-lama bisa khusyuk. Ya. Ulama membuat definisi diantaranya adalah apa itu khusyuk? Khusyuk itu tarkul ghair li ajlil amal, meninggalkan yang lain dan hanya fokus kepada satu pekerjaan, itulah dia khusyuk. Dengan bahasa lain, khusyuk itu artinya konsentrasi. Jadi kalau kita sholat tidak konsentrasi, itu tidak khusyuk. Dan setan tidak mau berhenti. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat masih diganggu. Nyari kunci sebelum sholat nggak ketemu. Begitu Allahu Akbar, takbir, rakaat pertama, kata bisikan tuh, kamu tadi lupa kan naruh kunci tuh di luar, tadi ditaruh tuh, ya. Ditaruh di luar. Dia ingat tuh, banyak anak-anak ini kalau lama-lama sholat jadi bisa dimainin anak-anak, bisa dibuang, bisa hilang. Mulai sholat kita itu kacau, ya kan? Mulai bacaan kita, gerakan kita, itu namanya rusak dalam kekhusyuan. Jadi sholat khusyuk itu sholat yang tenang. Tenang itu seberapa? Relatif. Tenang itu bahasa fikihnya atau bahasa Arabnya tumakninah. Tumakninah artinya tenang. Tapi kelihatannya cepat. Kelihatannya. Tapi dia memenuhi syarat dan rukun. Misalnya, kan tidak usah Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, lama. Tapi itu bagus, lengkap. Tapi cukup dengan membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli 2 kali. Duduk di antara 2 sujud itu sudah termasuk tumakninah. Rabbighfirli, Rabbighfirli 2 kali. Itu sudah tumakninah, sudah cukup. Duduk di antara dua sujud, bacaannya 2 kali Rabbighfirli itu sudah cukup. Jangan dibilang cepat. Tapi ada yang lama, misalnya kan itu. Kalau kita berjamaah ikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Tidak boleh mendahului takbir. Siapa yang mendahului takbiran, siapa yang mendahului gerakan takbir imam, maka nanti dibangkitkan di akhirat dia punya kepala seperti keledai, kata Nabi. Udah capek-capek sholat berjamaah lagi, ya. Ternyata ibadah kita tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati, semuanya ada aturan mainnya. Bagaimana sholat sendiri, bagaimana sholat berjamaah. Sholat berjamaah ikut imam, jangan mendahului gerakan imam. Itu khusyuk, ya. Imam Nawawi mengatakan kalau untuk kelas awam kan susah, ya. Waktu takbir pertama, namanya takbiratul ihram, ingat Allah saja sudah cukup. Itu Imam Nawawi, saking pentingnya sholat ini, jangan sampai dilalaikan, apalagi ditinggalkan. Kan Allah menyuruh puasa, nabinya nggak dipanggil, cukup turun ayat-ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, turun ayat. Perintah zakat, ya, kemudian juga perintah haji, umroh, cukup turun ayat. Tapi perintah sholat tidak cukup, turun ayat, tapi nabinya suruh menghadap. Nabinya suruh menghadap, ya. Maka 50 waktu yang diperintahkan pertama. Jamaah sekalian bisa muliakan. Kemudian beliau sampai 9 kali bolak-balik, setiap menghadap Allah 5 waktu dikurangi, mendapat dispensasi 5, 9 kali 45,
Perintah awal 50, tinggal 5. Ketemu Nabi Musa di langit ketiga. Bagaimana Muhammad? Ya, alhamdulillah Allah telah memberi rukhsah atau keringanan untuk aku dan umatku sholat 5 waktu. Kata Musa, masih berat itu. Kami aja ini yang gede-gede badannya, postur tubuh kami, tenaga kuat. Cuma 2 kali aja payah di Bani Israel. Apalagi umatmu kecil-kecil. Bagaimana respon Nabi? Nabi mengatakan, wahai Musa, ya Nabi Allah Musa, aku malu terhadap Rabbku. Mudah-mudahan umatmu bisa melaksanakan sehari semalam 5 kali atau 5 waktu ini. Mudah-mudahan umatmu bisa. Jamaah sekalian saya muliakan sekali lagi bahwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberi pujian kepada orang-orang yang beriman apabila orang yang beriman itu bisa melaksanakan atau mendirikan sholat dengan khusyuk. Berikutnya yang akan meraih surga Firdaus itu walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Apa itu perbuatan yang sia-sia? Catur, remi, nongkrong, main game. Tuh. Bisa berjam-jam itu. Megang HP, main game. Ya. Sendirian aja. Bisa lupa waktu. Itu termasuk perbuatan lagu. Sekali-kali boleh, ya. Hiburan dalam Islam itu tidak dilarang, tapi kalau sudah sampai larut, ya, sampai mengganggu, ya, berzikir kepada Allah, apalagi sampai lalai dengan sholat, gara-gara kita melakukan perbuatan yang sia-sia. Walladzina hum anil lagwi mu'ridun, tinggalkan. Ya. Kalau mau masuk surga Firdaus, tinggalkan perbuatan yang sia-sia. Berikutnya walladzina hum lizakati fa'ilun. Nah, ini dia. Dan orang-orang yang senantiasa menunaikan zakat. Para ulama tafsir zakat itu ada 2 macam. Yang dimaksud ayat ini adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Sebagaimana di ayat-ayat lain misalnya wa dzakara asma rabbika qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbihi fasalla. Itu di dalam surat Al-A'la, ya. Itu makna di situ adalah tazkiyatun nafs, membersihkan hati, membersihkan jiwa. Seperti juga dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya dan rugilah orang-orang yang mengotorinya. Nah, jadi zakat yang dimaksud di sini 2 pendapat ulama. Yang pertama adalah zakat mal, zakat amwal, ya. Yang kedua pembersihan jiwa atau hati, tazkiyatun nafs. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Berikutnya orang-orang yang senantiasa menjaga, memelihara kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya, kecuali kepada azwaj. Azwaj itu bentuk jamak dari zauj, artinya pasangan. Tapi yang ditekankan di sini adalah laki-laki. Laki-laki itu mewakili perempuan. Misalnya amanu. Kalau perempuan itu amanna. Kenapa tidak ya ayyuhalladzina amanu wa amanna? Tapi cukup dengan amanu. Kemudian assalamualaikum. Assalamualaikum itu sudah diwakili perempuan. Jadi ketemu siapa aja assalamualaikum. Padahal harusnya assalamualaikumna kalau ketemu perempuan
lebih dari 2. Assalamualaikum, tapi cukup dengan assalamualaikum saja, karena itu sudah baku. Jamaah sekalian saya muliakan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Tidak apa-apa tuh kalau kepada pasangan, ya memang dihalalkan. Pamani butawa wara dzalika, barang siapa mencari di balik itu. Apa di balik itu? LGBT, zina, homoseksual, lesbian, dan beraneka macam penyimpangan hawa nafsu manusia. Itu yang dimaksud pamani butawa wara dzalika wa ulaika mul'adun. Siapa yang melakukan di balik itu, maka dia telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala murka. Bagaimana dia pengen masuk surga Firdaus kalau perbuatannya seperti itu? Jauh, ya. Kemudian 2 lagi, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Kalau mendapat titipan amanat, maka harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa taala banyak menitipkan kepada kita. Panca indera kita titipan nih. Titipan dari Allah. Nanti ditanya, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Matamu digunakan untuk apa? Pernah baca Quran enggak? Enggak. Melihat tontonan yang jelek-jelek, ya kan? Coba, mata kita ini setiap saat banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian pendengaran juga sama. Lebih banyak mendengarkan murattal, bacaan Al-Quran, atau lebih banyak mendengarkan musik, lagu-lagu. Itu akan ditanya. Kemudian hati. Kemana hati ini? Berpikir positif atau negatif? Banyak pikir pada Allah atau malah sebaliknya? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Satu lagi, walladzina hum ala shalawatihim yuhafidun. Kalau di awal tadi khoshimun, ini ditutup dengan yuhafidun, yaitu orang-orang yang senantiasa memelihara, menjaga sholatnya. Apa yang dijaga? Pertama syarat rukunnya, kemudian waktu-waktunya dijaga. Jangan dibiasakan jam 2 juga masih ada waktu zuhur, jam 5 juga masih ada waktu asar. Ya benar ada, tapi itu nanti kena ancaman fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sholat sih sholat, tapi sholatnya celaka karena sahun tadi. Nah, perhatikan ya, karena sholat ini merupakan parameter atau barometer amal. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Di samping khusyuk juga dipelihara, ya, dijaga sholat yang 5 waktu ini. Jamaah sekalian saya muliakan, ulaika humul warisun. Allah menjanjikan nih pada orang-orang yang apabila bisa melaksanakan apa yang sudah dijelaskan di awal tadi, mereka inilah orang-orang yang akan mewarisi. Mewarisi apa? Alladzina yarithunal firdaus, yang akan mewarisi surga Firdaus. Sekali lagi, surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, ya, di bawah aras tempat para nabi, para rasul, aulia, sholihin, sholihin, dan banyak umat Nabi Muhammad SAW yang akan menjadi tetangga mereka di surga nanti. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman, sebaik-baik tetangga kelak nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan saum yang kita laksanakan ini semoga Allah menerimanya. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana
wa tamim tahsyirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.